Kalau kita akikah, kita potong kambingnya di tempat yang beli langsung saja. Dia terima jadi buat ketika dagingnya dia datang langsung. Nah ini satu kali. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, bolehkah kita berakikah lalu kita kita serahkan pada yang menjual? Boleh saja, ya, karena tidak jadi syarat ketika kita berkurban kekah menyaksikannya, itu tidak menjadi syarat selama kita sudah wakilkan. Ya, Rasulullah pernah mewakilkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk untuk menyembelih kurbannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini sah saja. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang saya ketahui bahwa ya kurban itu sama seperti akikah, ya, sama seperti akikah. Yang bedanya nanti masalah pendistribusiannya saja. Ya, kalau kurban dianjurkan mentah, kalau kekah dianjurkan sudah masak, karena untuk menyenangkan hati orang yang menerimanya. Ya, jadi boleh saja kalau selama bapak ibu tahu, Pak, sekarang kan banyak orang yang profesi menerima jasa akikah, ya. Pak, saya mau kekah kambing, ini duitnya berapa semuanya? Nah, udah Bu, tenang, siap jadi. Nah, udah disembelihkan dan lain sebagainya. Selama kita tahu bahwa yang nyembelih tadi memang orang yang amanah terhadap agama, ya. Kalau orang yang amanah, insya Allah aman. Kalau hanya sekedar komersil, nah ini yang nanti ya perlu kita lihat orangnya, ya. Kita tengok agamanya bagus, dia memang rajin menjaga ibadah, ya, maka nggak jadi masalah, insya Allah dia amanah. Biasanya itu difotokan lagi, divideokan waktu nyembelihnya, disebutkan namanya. Itu kalau yang dia betul jaga amanah tadi, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemana disalurkan, dokumentasinya ada, ya. Nah, itu hanya untuk mempermudah, ya. Mungkin kita orang yang kita yang sibuk nggak sempat menyaksikannya, boleh kita wakilkan kepada orang yang memang bisa untuk menanganinya. Wallahu taala. Iya, Pak. Ini menyambung masalah akikah. Jadi waktu masa penabalan itu kadang-kadang ada akikah. Gimana? Waktu penabalan itu kadang-kadang ada akikah. Dia kekah, ya. Setelah dia ataupun waktu menikah itu kebanyakan baru di akikah. Ini macam mana? Akikah ketika dewasa, maksudnya, ya. Dalam mazhab Syafi'i bahkan mayoritas ulama, akikah ketika dewasa sah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ba'dal bi'tsah. Rasulullah mengakikahi dirinya sesudah diangkat menjadi nabi. Berarti diangkat jadi nabi umur berapa tuh? 40 tahun. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan termasuk dalam mazhab Syafi'i boleh seseorang mengakikahi dirinya. Bahkan ulama tabi'in seperti Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Sirrin, mereka mengatakan, ya, kalau seandainya aku tahu aku tidak diakikahi ketika kecil, maka aku akan mengakikahi diriku sendiri. Mungkin di masa kecil banyak faktor kenapa dia nggak diakikahi. Pertama, bisa jadi faktor pemahaman agama. Bisa jadi di masyarakat orang belum paham akikah itu apa. Tapi kalau mengayunkan paham orang. Ya, anak kau udah kau ayunkan, tak ditanya anak kau sudah kekah, mana ditanya itu kan. Ya, jadi lebih paham mereka tradisi daripada agama, bisa jadi faktornya. Yang kedua bisa jadi faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi. Nah, kalau sudah faktor ekonomi, tanggung jawab orang tua lepas ketika anaknya baligh. Ketika sudah baligh dan orang tua memang terbentur ekonomi, maka terbebaslah orang tua dari akikah. Ternyata ketika besar anaknya sukses, ya, kaya, teringat dulu waktu kecil belum diakikahi, maka boleh dia mengakikahi dirinya sendiri. Paham kira-kira, Pak, ya? Nah, ini sah saja, ya. Nah, kalau untuk laki-laki 2 ekor, kalau untuk perempuan satu ekor. Tiba-tiba lahir anak kita laki-laki kembar 2 dan kita belum mampu beli 2 ekor, kita hanya mampu seekor sah juga. Karena disebutkan dalam hadis aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain kabshan. Nabi pernah mengakikahi cucunya Hasan dan Husain 1 ekor. Yang penting terwujud syariat sunnah akikah. Ya, akikah ini bisa anak tergadai, dan banyak ulama hadis menafsirkan tergadai ini macam-macam.
Ya, di antaranya Imam Ahmad mengatakan maksud anak tergadai andai anak punya syafaat. Ya, anak itu bisa memberikan syafaat. Maka terhalang syafaat kepada orang tua kalau tidak diakekahi. Ini tafsiran daripada Imam Ahmad. Tafsiran dari Imam Ibnul Qayyim, ya, maka leluasa syaitan untuk mengganggu anak itu sampai terselesaikan akikahnya. Itu maksud tergadai. Kenapa? Karena ada pengaruh amalan orang tua terhadap anak. Contoh misal kita berhubungan suami istri. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi istrinya kemudian dia baca doa, Allahumma jannib bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Andai terjadi anak, maka lam tadurruhu ummu sibyan. Tidak bisa diganggu oleh ummu sibyan. Jadi mamanya, ayahnya mengamalkan sunnah, mengamalkan Islam dengan benar, berdampak baik kepada anak. Begitu juga akikah. Maka jangan heran nanti anaknya tiba-tiba nangis, anak-anaknya tiba-tiba sakit, diganggu dan lain sebagainya. Bisa jadi, kata para ulama, salah satu faktornya, ya, Syekh Nasir Ulwan, salah satu faktornya bisa jadi belum diakekahi. Itu ya. Akhirnya wak sibuk juga, pi, tolonglah tengokkan dulu wak, bilang juga kan, ini mendiang neneknya ini datang ini katanya. Mendiang atoknya. Ya nggak mungkin lah neneknya datang lagi, atoknya datang lagi kan. Terbukti alhamdulillah keponakan saya sesudah diakekahi enggak lagi, alhamdulillah enggak kumat-kumat lagi. Kalau tidak kadang tebliak aja matanya begini. Ternyata betul penafsiran ulama, bukan kita yang nafsirkan ya. Salah satu maksud tergadaikan itu, ya, setan leluasa mengganggu dia karena ada satu hal yang belum kita amalkan sunnahnya. Kecuali memang kita enggak mampu. Ya, kecuali kita enggak mampu, maka bisa mengamalkan sunnah yang lain seperti membacakan doa u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah, ya, dan lain-lainnya. Wallahu taala alam. Pak ya. Oh, banyak mau kekah ini ya. Cemana Bu? Anak kita sudah meninggal. Iya. Meninggalnya kecil. Sudah dewasa. Anak kita udah dewasa, ya nggak perlu sebenarnya lagi kita akekahi kalau dia sudah meninggal, ya nggak perlu. Kenapa? Satu faktornya kenapa kita dulu kecil nggak mengakekahinya, maka cek faktornya dulu. Kalau faktornya karena kita susah, maka terbebas kita karena anak sudah baligh. Maka akekah itu hukumnya bukan wajib, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau dulu karena faktor ketidaktahuan kita, padahal kita kaya, sawit banyak, kebun banyak, ya. Bahkan sampai kita udah tua pun kita masih punya kekayaan, tidak mengapa, boleh kita kekahkan juga, ya. Kalau memang faktor kita dahulunya mampu tapi kurang paham, sekarang baru paham, boleh saja, ya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ya, kalau saya tidak salah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, rahimahullahu taala, ya. Bahkan dari syekhnya Salafi seperti Syekh Ibnu Utsaimin juga, ya, membolehkan. Apalagi misal ketika anaknya meninggal, ya. Kenapa? Karena ada salah satu bentuk rasa syukur kita bisa lahirnya anak, ya. Kekah itu dengan sebagai syukran lillahi ta'ala, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur itu tidak dibatasi, ya. Tidak dibatasi waktu, kapanpun boleh kita kerjakan, ya. Ini yang saya pahami. Tapi kalau memang faktornya ekonomi tadi, ya, faktornya tadi memang kesulitan ekonomi, maka nggak lagi wajib ibu, walaupun ibu habis itu kaya, ya, karena batasnya tadi sampai baligh, ya, waktunya sampai baligh. Wallahu taala alam. Dalam mazhab yang lain yang saya ketahui seperti Imam Malik itu hanya batasnya 7 hari, ya. Kalau 7 hari kita nggak mampu, dah nggak ada lagi kewajiban, ya. Batasnya 7 hari. Tapi dalam mazhab Syafi'i sampai baligh, ya. Wallahu taala alam.